Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, saya ingin membahas terkait tugas UASnya Fahru Rozi dan tugas UASnya Jabar Shidik. Pertama adalah tugas UASnya dari Fahru Rozi. Nah, dalam tugasnya Fahru Rozi ini benar-benar plagiat. Kenapa? Ini jurnal orang lain. Kenapa kamu bikin? Kamu gunakan sebagai tugas UAS. Yang ada seharusnya Anda membaca. Misalkan contohnya, Anda ingin membuat sebuah sistematik literatur review terkait metode yang digunakan untuk membuat sebuah IoT, Internet of Things, ya. Nah, itu Anda bisa jabarkan, misalkan membuat judulnya ya untuk notepad sebentar, notepad. Ini untuk Fahru, misalkan analisis metode dalam pengembangan teknologi IoT, misalkan. Nah, Anda di sini bisa membuka Google Scholar ya. Google Scholar Anda buka di sini. Kemudian kamu cari di sini. Contohnya misalkan metode ini aja. Teknologi IoT. Nah, ini kan banyak banget, ada 13.800. Nah, di sini misalkan Anda mau batasi saja dari tahun 2020, ada 4.730. Nah, di sini misalkan Anda mau nyari supaya lebih sedikit di pendidikan, pada bidang pendidikan. Nah, ditambahin judulnya teknologi IoT bidang pendidikan. Cari di sini ada 1.000. Nah, tinggal dipilih. Oh, misalkan ini teknologi budget ijazah. Ini IoT bukan. Nah, ini di-download. 1. Kemudian semua di-download, baru dibaca. Nanti setelah itu dibuat, yang ini aja. Nah, ini kamu baca. Ini kan dibaca nih. Nah, di sini Anda lalu buat sebuah Microsoft Word ya, sebuah Microsoft Word yang dimana judul tadi Anda masukkan. Nah, judul yang tadi ini dimasukin ke sini judulnya. Nah, RQ1 Research Question 1 itu adalah bagaimana metode yang digunakan dalam pengembangan teknologi IoT di bidang pendidikan. Nah, ini RQ1-nya. Anda jawab dengan insert tabel. Nah, di sini adalah literaturnya. Kemudian ini adalah metode yang digunakan. Nah, artikel ke-1 ini kan sudah saya download. Saya download misalkan saya masukin ke sini ke downloadan. Nah, kalau udah di-download, Anda bisa gunakan dengan menggunakan Mendeley sesuai yang telah saya ajarkan. Kalau Anda menonton videonya pasti tahu aplikasi Mendeley itu aplikasi untuk apa. Kalau Anda tidak menonton pasti nggak tahu. Jadi harus nonton dari apa itu Mendeley. Nah, insert citasi. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Anda add, masukkan tadi file dari si artikel tadi. Nah, ini dimasukkan. Lalu kita baca. Nah, Anda baca di sana penerapan IoT untuk smart class di Sekolah Tinggi Teknologi Wastu Kencana Purwakarta. Kita baca. Dia metodenya pakai apa? Internet of Things kan ini ya.
radiofrekuensi. Metode penelitiannya, oh dia metode penelitian ini gunakan, lihat nih, ada perancangan dan pengembangan prototyping. Tulis di sini metode yang digunakan, ini di insert, klik go to Mendeley, buka yang filenya tadi, kemudian klik cite, masuk ke sini. Nah, sorry, ini harus dibenerin dulu. Ini yang nulis Minarto Permadi A misalkan dah. Insert citasi, go to Mendeley, klik situ. Nah, tulis di sini dia menyatakan apa nih metodenya yang dia gunakan. Oh, ternyata dia menggunakan, pertama yang dia lakukan adalah studi literatur. Tulis studi literatur, kemudian perancangan, pengembangan prototipe, dan pengujian alat. Nah, ini baru artikel pertama. Lihat artikel yang selanjutnya yang tadi kita lihat di Google Scholar, yang sesuai aja. Ini kan ada, catat ya, ada 1190 di sini. Kita cek pertama artikel, total artikel ada 1190. Nah, yang selanjutnya kita baca lagi. Yang menerapkan ya, penerapan IoT. Nah, ini ada lagi listrik rumah tangga, berarti bukan. Nah, ini ada lagi peningkatan pelatihan Internet of Things untuk peningkatan kompetensi guru. Nah, ini nggak masuk. Jadi harus dibaca apa yang benar-benar sesuai seperti itu. Model sistem informasi dosen sekolah. Nah, ini lihat di sini, ini ada lagi. Di-download, dibaca lagi, Anda download. Kemudian setelah Anda download sama seperti tadi, add di Mendeley. Ambil artikelnya ya. Nah, ini siapa yang namanya author. Nah, dibaca di sini dia tentang apa? Oh, dia sistem informasi tentang kehidupan di dalam dunia pendidikan. Oh, udah cocok. Cek di sini. Dia metodenya apa? Penelitian ini menggunakan desain converger parallel mixed method. Nah, terhadap dengan fokus bahasan seperti ini. Nah, kriteria umum dosen. Di sini dilihat dia hanya menjelaskan bahwa ini metode penelitiannya adalah desain convergent mixed method. Nah, dengan memberikan, kita masukkan di sini. Ini pertama di insert citasi, lalu di cite, kemudian di paste di sini. Nah, seperti itu sampai habis. Jadi sampai artikel yang tadi di Google Scholar yang Anda lihat ini selesai. Jadi kalau ada, intinya kata kuncinya adalah IoT di pendidikan seperti itu. Nah, nanti RQ1 RQ2 pertanyaannya adalah metode apa yang paling banyak digunakan. Nah, Anda jawab berdasarkan yang di sini. Kalau misalkan nanti ada artikel ketiga ternyata sama dengan ini, artikel 4 sama dengan ini, walaupun tidak sama, misalkan ada prototipe saja, berarti paling banyak adalah mereka selalu menggunakan langkah atau proses
adanya prototyping seperti itu. Jadi dapat disimpulkan. Jadi seperti itu cara membuat sistematik literatur review, di mana Anda pertama latar belakang itu berisi tentang kenapa Anda penting atau ingin melakukan analisis ini. Ini seperti saya perlihatkan ya, yang kemarin itu kan saya sudah pernah mencontohkan ya di riset teknologi informasi itu ada banyak contoh SLR. Kenapa Anda tidak melihat contohnya gitu di sini? Ini kan ada metode systematic literature review. Ini ada pendahuluannya ya. Mengapa kita contek aja seperti ini, data-data dikumpulkan, berarti dari tahun 2020 sampai 2021 menggunakan SLR misalkan. Nah, kerangka teoritis boleh dikasih, kemudian metode. Nah, objeknya apa tadi? Berarti objeknya adalah IoT, pengembangan IoT dalam bidang pendidikan. Nah, metodenya tadi pertama riset questionnya apa? RQ1 ditulis, RQ2 ditulis, searching prosesnya bagaimana, di mana nyarinya? Oh, ternyata ada di Google Scholar, misalkan seperti itu. Inklusi dan eksklusinya apa? Misalkan satu inklusinya adalah tahunnya dari tahun 2020 sampai 2021, diperoleh dari situs apa gitu, dan data yang digunakan hanya yang berhubungan. Nah, quality assessment-nya apa? Satu, paper tersebut harus menyebutkan tentang IoT pada tahun 2003, pengembangan teknologi IoT pada tahun 2019 sampai 2020. Keduanya, paper tersebut harus menunjukkan bahwa teknologi IoT-nya adalah bidang pendidikan, misalkan seperti itu. Nah masing-masing nanti diberikan jawaban ya atau tidak data collection-nya. Nah, ini datanya nanti kan muncul. Nah, ada berapa nih jumlah berdasarkan jurnalnya, misalkan ada jurnalnya ada 1, jurnalnya ada berapa, misalkan dijumlahin seperti itu. Kalau ada nama jurnalnya, tahu kan nama jurnal ya? Nama jurnal itu ini disebut dengan nama jurnal. Misalkan nih, Research and Technology Journal REMIC ya, Research dan Journal Manajemen Informatika, disebut dengan nama jurnal. Itu kalau pakai bentuk yang tadi ya, contoh yang tadi yang saya contohkan seperti itu. Jadi tolong lebih diperhatikan lagi, jangan nyontek punya orang lain. Kemudian sekarang saya bahas yang punyanya siapa ini? Sidik, Jabar Sidik. Ini jurnal orang lain, kenapa kamu kumpulkan gitu? Yang ini mending ada namanya, cuma nyontek copy paste, atau jurnal orang lain kamu ganti nama, nggak bisa. Anda harus membuat sendiri seperti itu. Jadi ini harus dirubah. Nah, ini metode SLR untuk mengidentifikasi isu-isu dalam software engineering. Kalau seperti ini kamu ganti judul aja dan kamu lakukan seperti yang tadi saya sampaikan, saya contohkan. Itu ya, misalkan contohnya analisis isu-isu dalam software engineering misalkan, atau misalkan analisis isu-isu terkait pengembangan model proses pengembangan perangkat lunak, atau analisis model pengembangan perangkat lunak yang paling banyak digunakan pada tahun 2020. Nah, Anda cari di situ seperti yang saya contohkan tadi, bikin judul, kemudian RQ1-nya apa, kemudian dicari artikelnya, kemudian RQ2-nya apa. Nah, ingat jangan lupa nanti tinggal Anda buat yang namanya daftar pustaka. Kalau Anda pakai Mendeley itu udah otomatis. Ketika Anda klik insert bibliografi, klik, otomatis akan ada artikel yang Anda gunakan tadi. Jadi tidak perlu ngetik-ngetik lagi. Jadi Anda harus belajar juga, dan juga jangan lupa ditonton. Anda bisa lihat YouTube saya, itu banyak sekali. Anda tinggal cari cara penggunaan Mendeley, cara buat SLR, tinggal tonton di situ saja. Jangan beralasan sudah tidak ada di e-learning, tonton aja di YouTube saya seperti itu. Nah, ini nanti kalian kalau sudah jadi
Ya, kalau sudah jadi artikelnya, SLR-nya dikirim ke saya, dan artikel-artikel ini Anda print kirim ke saya. Jadi sampai Anda tandain stabiloin. Mana yang menyebutkan ini, Anda stabiloin baru kirim ke saya. Kalau tidak bisa datang, bisa dikirim lewat JNE, Tiki, Si Cepat dan sebagainya. Jadi kita tidak bisa hadir atau tidak bisa ada mengirimkan data secara hard copy. Banyak delivery yang ada seperti itu. Itu saja mungkin penjelasan dari saya. Tolong dikerjakan ya. Ini saya tidak meminta Anda untuk mengulang, tapi selama Anda mengerjakan dan tanya teman kalau misalkan nggak tahu, atau tonton video saya kalau nggak tahu, pasti saya kasih nilai, dan saya akan menilai berdasarkan apa yang akan Anda kumpulkan atau yang Anda kerjakan. Jangan sampai copy paste, ambil dari orang, ganti nama. Itu ada, saya cek plagiat seluruh yang mengirimkan data ke saya seperti itu. Itu saja, saya tutup untuk review dari tugas Anda. Saya tunggu untuk tugasnya secepatnya. Semoga Anda punya keinginan untuk merubah atau belajar dan keinginan untuk mengerjakan tugas ini. Terima kasih.